Baik, selamat malam. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta umur panjang sehingga kita bisa belajar malam ini bareng-bareng. Marilah kita memulai pelajaran malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa pula, marilah kita ucapkan salawat serta salam kehadirat Nabi Allah Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari yang gelap menuju yang terang. Nah, kita sekarang sudah sampai di materi mengenai, kemarin kita sudah belajar ya mengenai pendapatan nasional. Nah, ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional. Ada yang tahu nggak kemarin 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional itu gimana caranya? Ada 3 cara kemarin, dengan pendekatan apa, dengan pendekatan apa, dan dengan pendekatan satu lagi apa. Di sini sudah ada Mbak Karisma, Mbak Ririt, Mas Vicky, Mbak Bunda Sari, Mbak Ratna, dan Mbak Naisha. Ada yang ingat nggak kemarin cara menghitung pendapatan nasional kemarin gimana? Pendekatannya kemarin apa? Kan ada 3 kan kemarin kan? Halo, ingat nggak kemarin nggak? Tidak usah, saya tidak tanya cara menghitungnya, tapi pendekatannya kemarin ada 3. Nah, kira-kira apa pendekatannya kemarin? Pendekatan apa aja kemarin? Ini Mbak Karisma pendapatan nasional bersih katanya. Benar, pendapatan nasional bersih. Nah, sepertinya lupa ya kemarin ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi, cara menghitung pendapatan nasional itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Kemudian ada lagi dengan pendekatan produksi. Kemudian dengan pendekatan pengeluaran. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai ini komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi dengan pendekatan produksi kita bisa tahu pendapatan-pendapatan nasional mana yang menjadi majority atau berkontribusi besar terhadap paling besar atau paling sedikit, atau berapa jumlah masing-masing sektor karena kita melihat dari sektor kalau dari produksi masing-masing sektor terhadap kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Nah, kemarin masih ingat nggak kemarin kira-kira dari semua sektor ini yang paling tinggi kontribusinya terhadap pendapatan nasional Indonesia itu apa kemarin? Dari sektor mana? Dari sektor keuangan, jasa, pengangkutan dan teknologi, manufaktur, listrik dan air, atau yang mana? Kalau dari bagian ini bisa dilihat dari mana, ayo. Mbak Ridit, minyak dan gas bumi. Bener nggak minyak dan gas bumi kemarin? Yaitu kita bisa lihat yaitu dari sektor industri pengolahan. Ya, yang mana itu terdiri dari industri migas, industri bukan migas, yang masing-masing sektor itu ini detailnya.
kita bisa lihat ya. Industri pengolahan yaitu memberikan 107,629,7 miliar rupiah terhadap pendapatan nasional Indonesia tahun 1997 sampai tahun 2000, seperti itu. Jadi ternyata bukan lagi pertanian ya yang memberikan kontribusi tertinggi kepada pendapatan nasional Indonesia, melainkan industri pengolahan. Nah, sekarang kita kemarin sudah belajar yang tadi komponen-komponen pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Nah, sekarang kita masuk komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Jadi, cara menghitungnya adalah ini dengan pendekatan pendapatan, yaitu dengan dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan atau menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Kalau misalnya negaranya Indonesia ya berarti Indonesia. Nah, di sini ya pendekatan pendapatan dapat dikelompokkan atau mengelompokkan faktor-faktor produksi dan pendapatannya menjadi 4. Yang pertama ya, pertama yaitu tenaga kerja, yaitu dengan pendapatan berupa gaji dan upah. Jadi seperti kita gitu ya, bekerja kan mendapatkan gaji dan upah. Jadi pengelompokan pendapatan berdasarkan pengelompokan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini tadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah tenaga kerja, yaitu dengan pendapatan yang berupa gaji atau upah. Kemudian yang kedua ada tanah dan harta atau tanah dan harta tetap lainnya, yaitu dengan pendapatan berupa sewa. Nah, kemudian ada lagi modal, yaitu dengan pendapatan berupa bunga ketika dipinjamkan ke pihak lain yang membutuhkan ya. Kemudian yang keempat, keahlian atau kewirausahaan dengan pendapatan yang berupa apa? Keuntungan. Nah, keuntungan ya. Nah, hasil yang diperoleh melalui pendekatan pendapatan akan sama dengan hasil yang diperoleh akan sama dengan hasil yang diperoleh melalui pendekatan produksi. Jadi, meskipun dihitung dengan pendekatan produksi atau pendekatan pendapatan, itu hasilnya dia sama seperti itu. Jadi ini ya. Kalau produksi tadi, pendekatan produksi itu dari masing-masing sektor, kontribusinya seperti apa? Sektor pertanian berapa, kemudian pengolahan berapa, listrik berapa gitu kan di total, kemudian keluar pendapatan nasional suatu negara itu berapa gitu. Kemudian kalau dari sisi pendapatan itu dihitungnya berdasarkan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi untuk mewujudkan atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, dibagi 4, ada tenaga kerja, kemudian tanah dan harta tetap, kemudian modal dan keahlian, kemudian di total. Nah, hasilnya itu pasti akan sama dengan pendekatan produksi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ini ngebut gak apa-apa ya, karena kita sudah di sini sudah punya modulnya semua kan. Jadi nanti tinggal dibaca ulang kalau misalnya UTS ya. Kan dikerjakannya kan di rumah. Ini kok keluar yang lainnya. Dikerjakannya kan di rumah, jadi bisa dibuka ya nanti ya. Karena ekonomi materinya banyak. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kegiatan ekonomi suatu negara itu dikelompokkan menjadi 4 sektor. Sektor apa aja? Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah sektor pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah sektor perusahaan dan sektor masyarakat luar negeri. Ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari dulu ya, yaitu mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu kan ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat luar negeri kan ya. Nah,
ketika kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, ya kita hitung pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku ekonomi, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, kemudian yang kedua pengeluaran konsumsi oleh pemerintah, dan yang ketiga pengeluaran investasi oleh perusahaan. Nah, kalau pemerintah dan rumah tangga itu yang dihitung pengeluarannya adalah untuk konsumsi. Sedangkan kalau perusahaan pengeluarannya itu investasi. Kemudian yang terakhir pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Jadi di sini cara menghitung pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau komponen-komponennya itu tadi. Yaitu menghitung pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh setiap lini, setiap masing-masing dari pelaku kegiatan ekonomi. Yaitu rumah tangga, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan, kemudian masyarakat luar negeri. Seperti itu. Gimana? Jelas sampai sini kira-kira? Oke, sambil memahami ya, kita sambil jalan ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ya perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran di Indonesia. Yang pertama, yaitu pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Bagaimana sih, gitu kan? Detailnya gitu seperti apa? Nah, dalam menghitung pendapatan nasional, konsumsi oleh rumah tangga menunjukkan pada pengeluaran total rumah tangga. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional Indonesia, komponen ini dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yaitu konsumsi oleh rumah tangga menunjukkan pada pengeluaran total rumah tangga. Jadi, seluruh pengeluaran dari rumah tangga itu dihitung. Jadi, semua itu dinamakan dengan pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. Gampang ya ini ya, kalau misalnya itu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berarti total pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga gitu kan. Kemudian pengeluaran konsumsi oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu juga punya pengeluaran gitu. Nah, gimana sih detailnya? Nah, kan ya. Pemerintah melakukan pengeluaran untuk melayani apa? Ya melayani kita sebagai masyarakat. Dan membentuk barang modal tetap. Nah, pengeluaran pemerintah untuk melayani masyarakat dinamakan pengeluaran konsumsi pemerintah. Contoh misalnya, pengeluaran konsumsi pemerintah misalnya dia contoh gaji pegawai negeri, kemudian pembelian alat-alat kantor, kemudian ada yang bisa memberi contoh lagi, misalnya pengeluaran pemerintah, misalnya apa misalnya? Ini di sini dicontohkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah, contohnya adalah pembayaran pegawai negeri, kemudian pembelian alat-alat kantor. Nah, di sini ada yang bisa memberi contoh lain nggak? Pemberian dana pensiun, oke. Kemudian apalagi contohnya? Nih, Mas Vicky lagi ngetik nih, contohnya apa misalnya? Kalau konsumsi buat rapat, Miss. Buat rapat apa ya? Buat rapat DPR misalnya. Nah, buat rapat DPR itu ya termasuk juga konsumsi karena itu dia
mengambil dana dari APBN. Intinya APBN itu dihitung kalau keluar ya berarti dia menjadi konsumsi pemerintah gitu. Kemudian fasilitas di jalan, misalkan pembangunan jalan, iya itu juga termasuk. Kemudian misalnya kalau sekarang itu kan misalnya di daerah Pekanbaru dan di daerah Jambi dan Sumatera itu ya, yang sekarang yang kabarnya lagi heboh adalah kebakaran hutan, yang mana asap itu ya pada mengepul kemana-mana. Nah, ketika pemerintah membantu masyarakat kemudian mengeluarkan sejumlah dana, nah itu juga termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya, sudah bisa memberikan contoh masing-masing. Nah, pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi dimasukkan ke dalam pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik. Seperti misalnya yang dikatakan Mbak Riri tadi, fasilitas di jalan, misalkan pembangunan jalan. Nah, itu tergolong apa? Tergolong pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi. Jadi, pengeluaran pemerintah itu ada yang konsumsi, kemudian ada yang untuk tujuan investasi. Nah, kalau misalnya dikatakan Mbak Riri tadi, pembangunan jalan raya, kemudian jembatan, dan contohnya misalnya jaringan irigasi gitu kan, itu termasuk ke dalam pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi. Kalau misalnya yang konsumsi tadi, pembayaran rapat tadi ya, kemudian gaji pegawai dan pembelian alat-alat kantor, kemudian bencana tadi, penanggulangan bencana dan lain-lain tadi, itu tidak tergolong investasi, melainkan konsumsi. Nah, berarti semua, Mas Vicky bertanya, berarti semua yang dikeluarkan pemerintah itu konsumsi pemerintah? Iya, semua yang dikeluarkan pemerintah itu merupakan konsumsi pemerintah. Yang tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah untuk melayani masyarakat, ya, dan yang kedua adalah untuk membentuk modal tetap. Ini investasi itu kan penanaman modal, bukan simis. Iya, investasi itu invest. Tahu kata-kata invest nggak? Tahu ya? Ya, investasi adalah penanaman modal tetap. Kenapa kok tadi contohnya misalnya membangun jalan itu dikatakan investasi? Nah, ini pertanyaannya saya dibalik ke ini gimana nih ya? Kalau konsumsi buat rapat, Miss. Oke, terus berarti semua yang digunakan pemerintah itu konsumsi pemerintah. Oh, berarti ada perbedaan ya, Miss. Tapi kenapa pembangunan jalan termasuk investasi? Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa pembangunan jalan itu termasuk investasi? Nah, benar sekali Mbak Mas Vicky ini. Iya, Miss, contohnya jalan tol. Nah, benar. Contohnya adalah jalan tol. Kenapa? Karena dari jalan tol pemerintah bisa mendapatkan tadi ya, uang pembayaran jalan tol. Atau misalnya kita tidak usah membahas tentang jalan tol. Di sini dikatakan bahwa jadi gini, pengeluaran konsumsi oleh pemerintah ya. Nah, pemerintah melakukan pengeluaran untuk melayani masyarakat saat ini dan untuk membentuk barang modal tetap ya. Nah, pengeluaran pemerintah untuk melayani masyarakat dinamakan pengeluaran konsumsi pemerintah. Antara lain untuk pembayaran gaji pegawai dan pembelian alat-alat kantor. Nah, yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi itu dimasukkan ke dalam pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik. Contohnya adalah seperti pengeluaran untuk membangun prasarana jalan, kemudian jembatan, kemudian jaringan irigasi contohnya. Nah, kenapa kok ini dikatakan pembentukan modal tetap domestik? Nah, seperti ini.
um, Kalau Mas Vicky jelas ya, ini contohnya jelas benar. Contohnya adalah jalan tol. Karena kita bisa membayangkan kalau dari jalan tol pemerintah bisa mendapatkan uang, karena orang yang lewat jalan tol pasti mendapatkan pasti harus bayar gitu kan ya. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa membangun prasarannya jalan? Jalan apapun lah ya, kemudian jembatan, kemudian jaringan investasi, dikatakan pembentukan modal tetap domestik. Nah, bayangkan saja misalnya, penjelasannya adalah seperti ini. Bayangkan saja misalnya Indonesia, tidak usah Indonesia, di suatu daerah misalnya, di suatu daerah terpencil, kemudian di situ akan daerah terpencil gitu kan ya, kemudian di situ akan dibangun sebuah, dikatakan misalnya di daerah terpencil di situ tidak maju gitu kan ya, di situ tidak maju. Kenapa? Karena jalannya itu masih tanah misalnya, kemudian akses ke sana misalnya kalinya itu tidak ada jembatannya, atau misalnya di situ ada irigasi kemudian tidak baik gitu jaringan irigasinya. Nah, kenapa ketika pemerintah membangun jalan kemudian membangun jembatan itu dikatakan modal investasi? Kenapa? Karena itu bisa mempermudah akses masyarakat atau akses penduduk sekitar untuk mensupport masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berbeda, bayangkan saja, bandingkan ketika desa tersebut sudah ada jalan halus, kemudian sudah ada jembatan, dengan desa tersebut belum ada jalan yang baik, kemudian belum ada jembatan, maka proses terjadinya kegiatan ekonomi itu kan berpengaruh sekali kan ya terhadap proses kegiatan ekonomi. Nah, ketika sudah ada prasarana jalan, kemudian sudah ada jembatan, kegiatan ekonomi itu kan semakin gampang dilakukan, semakin mudah, semakin tersupport dengan adanya prasarana jalan tersebut. Nah, disitulah fungsi jalan kemudian jembatan itu dikatakan sebagai investasi, sebagai modal tetap. Modal apa? Yaitu untuk tadi mensupport kegiatan ekonomi di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian ini Mas Vicky, kalau pembelian busway itu termasuk konsumsi apa investasi? Kira-kira ini kalau busway termasuk konsumsi atau investasi? Ada yang mengatakan investasi, ada yang mengatakan konsumsi. Kira-kira ini investasi atau konsumsi kalau busway? Mbak Ririn tulisannya gede-gede banget. Kan mengeluarkan biaya APBN, Miss. Kalau semuanya mengeluarkan biaya APBN, Mbak. Kira-kira kalau misalnya pembelian busway itu termasuk ke dalam konsumsi atau investasi? Untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan pembelian alat kantor, pengeluaran jembatan dan jaringan irigasi. Karena itu kebutuhan masyarakat juga pendapatan negara. Gaji pegawai dikatakan dia jelas ya kalau konsumsi, kemudian pembelian alat-alat kantor dikatakan konsumsi karena dia habis ya. Kemudian prasarana jalan dia modal ya, kemudian jembatan juga modal, jaringan irigasi modal. Kemudian kalau busway itu konsumsi atau investasi? Kalau menurut saya investasi, karena dia tidak habis.
Coba nanti kita analisis lebih dalam ya mengenai kalau tadi ya busway. Saya catat dulu ya. Pembelian busway itu termasuk konsumsi atau investasi. Ini Mbak Ririt, berarti kalau konsumsi itu barang yang bisa habis ya Miss, sedangkan investasi itu barang yang tidak bisa habis seperti itu Miss. Kalau kalau menurut saya itu kalau yang investasi itu yang dia tidak habis gitu. Kalau jalan kan ya tetap ada jalan ya, tidak habis gitu jalannya. Kemudian kalau alat-alat kantor kan dia digunakan, kalau gaji pegawai negeri pun dia dibayarkan dan habis gitu. Kemudian jembatan ya akan tetap ada jembatan kan ya, misalnya roboh pun itu kan tetap berbentuk jembatan. Kemudian jaringan irigasi pun ya tetap jaringan irigasi gitu. Nah kira-kira kalau misalnya mobil, kalau busway itu meskipun rusak pun kan dia masih dalam bentuk ini ya, masih dalam bentuk busway gitu. Tapi nanti coba ya saya nanti coba lihat laporan pengeluaran pemerintah kalau misalnya busway itu dia termasuk yang apa gitu ya, untuk make sure, meyakinkan bahwa itu termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah atau pengeluaran investasi gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pengeluaran investasi oleh perusahaan. Nah, investasi adalah pembentuk barang atau jasa untuk menghasilkan barang-barang jasa lain. Jadi yang namanya investasi itu adalah pembentuk barang atau jasa untuk menghasilkan barang dan jasa yang pembentuk barang dan jasa untuk menghasilkan barang dan gimana sih ini, investasi adalah pembentuk barang atau jasa untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Nah, pengeluaran investasi merupakan pengeluaran untuk menambah barang modal tetap dan persediaan atau stok yang terdiri atas bahan baku, barang setengah jadi, dan bisa barang jadi. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional Indonesia, pengeluaran investasi oleh perusahaan bersama-sama dengan pengeluaran investasi oleh pemerintah dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap domestik bruto dan komponen perubahan stok. Jadi pengeluaran investasi oleh perusahaan ya. Jadi investasi itu adalah pembentuk barang dan jasa. Jadi satu hal ya yang membentuk barang dan jasa untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Kenapa kok kalau perusahaan itu dia tidak dikatakan pengeluaran konsumsi, melainkan pengeluaran investasi? Kira-kira kenapa? Kalau dari pengertian ini. Ini Mbak Mas Vicky bilang karena milik perorangan. Serius jawabannya karena milik perorangan. Coba dipahami lagi. Kenapa? Karena Mas Vicky bilang karena bukan milik negara. Serius, karena bukan milik negara. Benar jawabannya itu. Gimana dengan yang lain? Gimana dengan Mbak Karisma, Mbak Ririt? Kenapa kok kalau pemerintah dikatakan konsumsi, kemudian rumah tangga dikatakan konsumsi, namun kalau perusahaan bukan konsumsi melainkan pengeluaran investasi itu, karena kira-kira kenapa? Dari pengertian tadi, karena kenapa kira-kira?
Karena investasi berupa jasa. Kemudian Mbak Ririt mengatakan karena kalau perusahaan memerlukan modal besar, Miss. Oke, jawabannya macam-macam. Nah, kenapa tadi saya tanya ya, kenapa kok kalau rumah tangga atau kalau pemerintah itu dikatakan konsumsi, sedangkan kalau perusahaan di sini investasi gitu. Kenapa? Karena perusahaan, ya. Perusahaan itu kan ada dua bentuknya, perusahaan jasa dan perusahaan barang ya. Kalau jasa misalnya contohnya adalah bank gitu ya contohnya. Kemudian kalau barang misalnya ya perusahaan apa ya, contohnya yang perusahaan komputer misalnya. Nah, kenapa kok dikatakan dia bukan pengeluaran konsumsi melainkan pengeluaran investasi? Karena misalnya bank misalnya. Di sini kita bisa tahu kenapa gitu kan kok perusahaan itu dikatakan investasi, pengeluarannya bukan konsumsi, karena dia tadi menghasilkan barang atau jasa. Kalau bank itu kan dia menghasilkan jasa. Kalau misalnya perusahaan komputer misalnya dia menghasilkan barang. Dia mengeluarkan uang, mengeluarkan sejumlah dana, tapi dia menghasilkan, kemudian dijual. Nah, disinilah kenapa kok dikatakan dia pengeluarannya itu untuk investasi gitu. Mengeluarkan uang, namun dia juga menghasilkan jasa atau menghasilkan barang gitu, tergantung perusahaannya. Maka oleh karena itu maka perusahaan itu pengeluarannya itu modal, sebagai modal atau investasi untuk menghasilkan barang atau untuk menghasilkan jasa, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bukan untuk konsumsi melainkan untuk investasi karena dapat menghasilkan barang atau jasa, tergantung perusahaannya itu dalam bidang apa, seperti itu. Nah, Mbak Ririt ini ya, kalau perusahaan tidak bisa habis makanya disebut investasi. Jadi karena perusahaan itu dia menghasilkan ya. Gampangnya itu adalah perusahaan itu karena perusahaan menghasilkan, bukan menghabiskan, melainkan menghasilkan. Oleh karena itu dikatakan bahwa pengeluarannya itu investasi, bukan konsumsi, seperti itu. Oke, jelas ya mengenai ini ya, pengeluaran investasi oleh perusahaan ya. Kenapa kok perusahaan itu dikatakan pengeluarannya itu investasi bukan konsumsi, karena perusahaan itu menghasilkan bukan menghabiskan gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ya, pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Ada yang pernah ini nggak? Di sini saya mau tanya Mbak Karisma, Mbak Ririt, Mas Vicky, Mbak Nasya, kemudian Mbak Ci ini sudah di Taiwan berapa tahun? Kemudian siapa nih? Ada Mas Vicky 20 bulan, Miss. Kemudian Mbak Ci 2 tahun, Miss. Mbak Karisma lama banget ini, yang baru 5 tahun, Mbak. Mbak Karisma udah pernah pulang belum, Mbak? Mbak Riri juga sudah 5 tahun. Mbak Karisma sama Mbak Riri itu sudah pernah pulang belum? Mbak Karisma sudah 2 kali. Jadi sudah pada pernah pulang ya. Kalau Karisma mah nenek moyangnya Taiwan, Miss. Nenek moyangnya Taiwan. Oh, berarti ini ya, ada keturunan Chinese gitu ya. Mbak Karisma tahun 2004 sekali. Nah,
kadang ketika kita apa ya, kita bekerja, maksudnya bukan kita, mbak mas bekerja ya di negeri apa, negeri orang gitu kan ya, kemudian mendapatkan gaji yang pastinya lebih tinggi ketika bekerja di negara sendiri. Nah, tapi kadang kita juga apa namanya, tidak boleh apa ya, tidak boleh keasikan gitu, tidak boleh keasikan bekerja di negeri orang. Kenapa? Karena ya pada akhirnya kita kan akan kembali ke negara kita ya, ke negara kita. Kalau bisa jangan keasikan gitu, kalau bisa jangan keasikan. Ini saya apa ya, menyarankan. Kenapa? Karena ya sebisa mungkin kan kita tetap kembali ke ini ya, habitat kita gitu, pada ke negeri kita tercinta. Nah, sambil kita mengumpulkan modal ya, dengan gaji yang pasti gajinya mas-mas mbak-mbak ini lebih tinggi daripada uang saku saya nih kayaknya. Nah, pikirkan juga peluang yang apa bisa kita ambil gitu ketika kita di sini. Mungkin ada yang punya inisiatif untuk ekspor apa gitu, yang misalnya itu laku dijual di sini. Misalnya contoh misalnya batik, jual batik di sini laku nggak? Jadi sebisa mungkin kita jadi ini apa namanya, bukan pekerja, sebisa mungkin, gimana ya ngomongnya, sebisa mungkin kita independence gitulah intinya. Kita cari peluang gitu, kita cari peluang. Misalnya contohnya tadi, misalnya sambil kita bekerja juga kita nyari peluang gitu. Bukannya keasikan Miss, tapi karena kebutuhan. Iya. Kalau sekarang kan kita kebutuhan, kerasan Miss, kemudian sisi, kalau karisma mana namanya. Nah, sambil kita apa namanya, bekerja untuk kebutuhan gitu kan ya, kita juga sambil melihat gitu peluang apa yang sekiranya bisa kita ini apa namanya, bisa kita gali gitu ketika bekerja di sini. Buka usaha ya Miss, kemudian bukan ke nah contohnya misalnya buka usaha memungkinkan nggak? Kalau buka usaha apa ya, atau misalnya mau ekspor apa gitu. Kalau Mas Vicky baru 20 bulan ya, tapi kalau misalnya Mbak Ririt atau Mbak ini kan sudah tahu 5 tahun gitu ya. Tapi ini ya apa, alhamdulillah gitu bisa apa, tesnya susah nggak waktu masuk kerja di sini? Dulu masih gampang Miss, dulu masih gampang. Nah kalau sekarang kan Mas Vicky kan sekarang ini susah Mas, susah nggak Mas kalau masuk ini? Sekarang susah banget katanya. Kalau kemarin kan Mas Vicky baru berarti ya 20 bulan ya. Kalau saya agak susah Miss. Nah kalau misalnya agak susah berarti maksudnya Mbak Karisma, Mbak Ririt, Mas Vicky dan Mbak Nasya, Mbak Ci ini berarti orang-orang terpilih gitu ya, yang alhamdulillah sudah bisa diterima gitu, bisa kerja di sini gitu ya, berarti ya masuk pertama sini Miss. Karena tesnya susah. Ada dulu saya pernah punya teman, bukan teman sih, kenalan. Terus cerita dulu nggak apa-apa ya, pengalaman, soalnya saya juga penasaran. Punya kenalan, kenal sama orang gitu, temennya teman saya, tapi saya tahu gitu dia kerja di Jepang. Itu saya tahu dulu tesnya tuh susah sekali, ada tes kesehatan, ada tes ngerjain soal apa gitu, sampai ada trainingnya selama 6 bulan kalau nggak salah di Jakarta. Itu kayak gitu juga nggak dulu? Lebih enak ada KDI, ponakan saya aja 6 bulan.
Berarti Mbak Riri dulu juga gitu ya? Ada training juga ya berarti ya? Kalau di PT ada pembelajaran di sini cuma 1 bulan ikut orang Cina. Oke. Ya, Mbak Karisma, Mbak Ririt, Mas Vicky, Mbak Nasya, Mbak Cikucirit gitu ya. Sekarang masih bekerja. Alhamdulillah gitu, karena tesnya susah berarti merupakan orang-orang yang terpilih ya. Karena ada juga yang waktu itu teman saya itu juga nggak masuk karena nggak masuk tes apa gitu, jadi nggak jadi berangkat gitu. Ya alhamdulillah, karena di sini pasti gajinya mencukupi ya kalau dibanding dengan ketika kerja di Indonesia. Namun pesan saya tadi ya, sebisa mungkin kita yang bisa memberikan lapangan pekerjaan ya buat orang lain ya, kalau misalnya kita bisa kembali ke Indonesia gitu ya. Semoga lancar ya, semoga lancar dan sukses. Amin, sukses buat semuanya pokoknya ya. Ini saya tuh nggak pernah lo lihat wajahnya Mbak Ci, Mbak Riri sering update foto ya. Mbak Karisma pernah lihat, Mas Vicky yang mana tuh saya nggak tahu, Mbak Nasya yang mana saya nggak tahu juga loh. Nggak tahu juga, ini kayaknya juga nggak tahu saya yang mana kayaknya ya orangnya. Atau temenan di Facebook juga nih, kayak Mbak Karisma sama Mbak Riri ya sering ngechat saya. Mas Vicky gitu, tanggal 27 Miss ketemunya di Taipei semua kumpul. Nah ini tanggal 27 itu saya ada kuliah satu-satunya dan muridnya cuma 5 orang. Saya niatnya tuh mau ke Taipei, tapi ya sudahlah. Kalau pada tahu saya nggak sih yang mana orangnya? Pokoknya saya yang ganteng sendiri Miss. Iya soalnya cowok sendiri ya. Belum paham Miss. Oh berarti belum pada tahu saya yang mana ya. Tahu lewat gambar Miss, belum pernah ketemu. Ya saya tuh sebenarnya pengen gitu ketemu sama mbak-mbak gitu ya Mas, ketemu setiap minggu tapi nggak pernah ketemu orangnya kan. Ya tak kenal maka tak sayang ya. Ya saya masih ada setahun di sini, semoga nanti ada kesempatan untuk ketemu dengan Mbak dan Mas ini. Saya tinggal di daerah Yunlin Mas, di Hue. Saya kuliahnya di Hue ke Citasui di National Formosa University. Hue di tengah, dekatnya Taichung. Saya di Taichung Miss. Oh, Mas di Taichung, di Taichung. Ngelewati katanya. Mbak Karisma di mana? Mas Vicky di Taichung. Oh saya sering di Nantau Miss. Oh kalau Nantau deket-deket, kalau di Taichung berarti sekitar berapa jam ya? 2 jam ya apa? Pas 2 jam kayaknya. Taiwan paling atas berarti Taipei dong. Kilung, oh jauh berarti ya di Kilung, yang pantainya bagus itu ya Mbak ya. Sansia di mana ya? Ini temenan sama saya di Facebook semua nggak sih? Kalau Mbak Karisma sama Mbak Didit iya, Mas Vicky temenan sama saya di Facebook nggak? Mbak Nasya iya.
Mbak Ciku Cerit sih iya, Mas Vicky kayaknya enggak nih. Ini ada yang punya cita-cita jadi pengusaha enggak? Kita udah belajar ekonomi loh, belajar ekonomi, tahu gimana keadaan nih, apa perekonomian Indonesia gitu ya, sedikit-sedikit gitu kan. Nah, berteman Taipei Zoo, kemarin saya main ke situ. Kira-kira ada yang pengen nggak jadi pengusaha di sini? Saya tuh suka memotivasi orang-orang untuk menjadi pengusaha loh. Ya karena selain pengusaha itu bisa mendapatkan apa income sendiri gitu kan ya, revenue sendiri, kita bisa apa membuka lapangan pekerjaan gitu. Pengen ya, malah aku punya cita-cita mau buka usaha kios pupuk pertanian, Miss. Oke, saya pengennya di Indo, iya di Indo, pengennya di Indo, saya juga pengennya di Indo. Nanti insya Allah saya juga pengen buka butik, amin. Tapi usaha apa ya, Miss? Nanti sambil jalan, makanya tadi kan ketika saya bilang ya, jadi ketika kita sudah kerja nyaman gitu, pesan saya jangan keasikan kerja gitu. Jadi kita juga memikirkan peluang apa sih kira-kira yang bisa kita ambil ketika kita di sini, kita juga memikirkan gitu. Yang penting ada modal dulu, benar. Yang penting kita ada cita-cita dulu. Ada cita-cita, kemudian sambil bekerja kita pikirkan apa sih, usaha apa sih yang sekiranya apa bisa kita jalankan, kita mampu gitu. Modal ilmu dan modal uang, modal pengalaman, kita survei dulu, survei pasar, apa sih sekarang yang lagi ngehits, yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini tuh apa gitu. Kayak kemarin di perusahaan kayu tapi modalnya nggak ada, Miss. Berarti sudah ada awang-awang ya apa gitu, tapi tinggal ngumpulin modal yang insya Allah nanti semoga kita punya modal yang cukup untuk dapat apa ya, merealisasikan cita-cita kita ya, menjadi pengusaha. Saya juga pengen menjadi pengusaha nih. Ngajar dan jadi pengusaha, amin. Semangat terus pokoknya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, rumahnya di mana? Saya rumahnya di Semarang. Kalau ke Semarang hubungi saya di Facebook, nanti saya jemput, insya Allah ketemu nanti kita, amin. Ini ukir-ukiran Mas Wiki, daerahnya masukkan ke kampung aja, Miss. Saya di Jepara. Oh, saya di Jepara loh, Mas Vicky di Jepara. Ini kayu, bapak saya di Jepara loh. Saya juga asli Jepara sebenarnya, Mas, dan bapak saya mebel juga. Saya sering main ke Solo, Miss, jauh dari Solo. Kalau ibu saya aslinya Solo, jadi setiap setahun sekali minimal saya ke Solo ke rumah nenek saya. Tapi karena saya insya Allah saya ngajarnya di Semarang kan, jadi saya nanti domisilinya di Semarang. Mbak Karisma, saya orang Jatim dekat Bali. Saya daerah Keling sebelah timur Bangsri. Oh, kalau saya Bangsri rumahnya. Nanti kalau ke saya main ya. Iya, nanti kita ini ya, kalau pas sama-sama di Indonesia nanti kabar-kabari ketemu biar bisa jadi saudara. Oke, lanjut ya. Kok jadi ngobrol terus. Amin. Kemudian ya, selanjutnya kita belajar mengenai pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Nah, pengeluaran masyarakat luar negeri untuk membeli barang dan jasa ekspor dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Kenapa? Karena pengeluaran itu menaikkan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, kenapa kok pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor
ya, oleh eksportir itu, oleh masyarakat luar negeri. Jadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri itu dimasukkan ke dalam pendapatan nasional karena pengeluaran itu menaikkan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Nah, yang diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dengan impor. Jadi kenapa sih kok pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri itu dimasukkan ke dalam pendapatan nasional? Karena pengeluaran itu dapat menaikkan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional Indonesia, pengeluaran ekspor neto dimasukkan ke dalam komponen ekspor barang-barang dan jasa dikurangi dengan impor barang-barang dan jasa. Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional ya, pengeluaran ekspor neto itu dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam komponen ekspor barang-barang dan jasa. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan impor barang-barang dan jasa. Jadi ekspor dikurangi impor, jumlahnya berapa? Itu nanti ketemu pengeluaran ekspor neto. Nah, perhitungan pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan pengeluaran menghasilkan tabel yang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dinamakan dengan pengeluaran produk domestik bruto, seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Kemarin produk domestik bruto kemarin sudah belajar, ada yang masih ingat nggak? Produk domestik bruto kemarin masih ingat nggak? Bahasa Inggrisnya apa? Kalau tidak ingat, kalau lupa pengertiannya, kalau produk domestik bruto apa kemarin istilah lainnya? Ini Mbak Ratna ya, baru masuk ini Mbak Ratna nih. Ya, jadi kalau istilah lainnya adalah gross domestic produk. Yang mana apa pengertiannya kemarin? Oke, nanti keluar di tes ya ini ya. Produk domestik bruto atau gross domestic bruto itu apa? Keluar di tes. Oke, sinyalnya hilang tadi. Oke Mbak, selamat malam. Kita sudah sampai di komponen-komponen pendapatan nasional ya. Ada dari pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Kita sudah sampai di pendekatan terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran, yang mana itu ada 4 gitu yang dihitung, yaitu rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian ada masyarakat luar negeri, dan satu lagi apa tadi? Pemerintah. Nah, di sini kemarin saya sudah bilang ketika kita belajar mengenai pendapatan nasional, saya sering bilang tentang BPS, Badan Pusat Statistik. Ada yang pernah buka belum websitenya BPS? Badan Pusat Statistik. Belum pernah ya? Jadi di situ, di Badan Pusat Statistik itu kita bisa melihat banyak data mengenai sektor pertanian, mengenai sektor apapun. Kemudian ada data mengenai kependudukan, ada data mengenai sektor perbankan, ada data mengenai pendapatan per kapita penduduk Indonesia, dan lain-lain. Di situ lengkap data yang berupa nominal maupun tabel. Jadi ketika misalnya saya skripsi atau saya mau tesis, atau misalnya nanti mbak-mbak atau mas-mas berkesempatan untuk kuliah atau bercita-cita kuliah, kita bisa mendapatkan data penelitian dari BPS ya. Jadi BPS itu adalah Badan Pusat Statistik, yang mana kita bisa mendapatkan data-data berkenaan dengan data apapun ya. Sebagian besar ada di situ, di BPS, data apapun mengenai Indonesia gitu.
mengenai pendapatan per kapita, sektor perbankan, kemudian kependudukan dan lain-lain itu tadi. Itu kita bisa lihat di BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian di tabel 5.2, produk domestik bruto, yang mana istilah lainnya adalah gross domestic product tadi, menurut jenis pengeluaran. Kemudian produk nasional bruto dan pendapatan nasional atas dasar harga berlaku. Tahun berapa? Tahun 1997 sampai tahun 2000. Nah, kalau tadi produk domestik bruto istilah lainnya adalah gross domestic product. Kalau produk nasional bruto istilah lainnya apa? Apa? Ayo. Ini Mbak Ratna kok hilang lagi nih sinyalnya kayaknya nih. Apa? Ayo, istilahnya apa? Gak jelas, Miss. Halo? Gak jelas ya suaranya? Jangan-jangan ini sinyal saya yang hilang. Soalnya dari kemarin sinyal di apartemen saya emang kurang bagus. Halo, jelas nggak suara saya? Jadi istilah lain dari produk nasional bruto adalah gross national product. Jadi kalau produk domestik bruto itu gross domestic product, kalau produk nasional bruto itu gross national product. Gross itu bruto, total kotor. Kalau net, neto, total bersih, ya. Jadi dari tabel 5.2 ini ada produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran dan produk nasional bruto, dan juga ada pendapatan nasional atas dasar harga berlaku tahun 1997 sampai tahun 2000 dalam miliar rupiah. Nah, jenis pengeluarannya ini ada beberapa, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian ada pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, sampai dengan ini totalnya, ya, pendapatan nasional. Nah, di sini ada kata-kata penyusutan. Paham nggak kemarin? Saya sudah jelaskan belum mengenai penyusutan? Apa maksud dari penyusutan? Ada yang paham nggak? Contohnya misalnya penyusutan itu seperti apa? Mbak Nasya nih mau jawab nih. Biaya lain-lain katanya. Biaya lain-lainnya seperti apa kalau misalnya penyusutan? Gimana contoh penjelasannya? Biaya pengurangan apa? Pengurangan apa, ayo?
produk seperti harga jual yang anjlok. Kemarin kayaknya saya sudah terangkan belum sih yang masalah nilai penyusutan? Kayaknya sudah ya, apa di kelas satunya ya. Jadi seperti ini ya misalnya. Jadi barang itu memiliki yang namanya penyusutan atau depresiasi. Contohnya adalah misalnya kita membeli motor. Motor itu juga memiliki yang namanya motor ya, benda, sebagai benda itu dia memiliki nilai ekonomis. Ya, nilai ekonomis ya. Jadi sampai berapa lama motor itu bisa dipakai dengan keadaan dikatakan baik gitu, in good condition. Nah, contoh misalnya kita asumsikan bahwa nilai ekonomis motor itu misalnya 10 tahun. Jadi contoh misalnya kita membeli motor dengan harga misalnya 10 juta. Kemudian nilai ekonomisnya itu adalah 10 tahun. Nah, ketika misalnya tahun depan kita, kalau dalam dunia akuntansi ya, tahun depan itu nilai motor yang kita beli itu sudah tidak lagi 10 juta. Berbeda ketika kita membeli di awal. Kalau membeli di awal itu nilainya jelas-jelas 10 juta ya. Nah, ketika tahun depan kita menghitung ya, melaporkan di akuntansi itu bukan lagi 10 juta, melainkan berapa? 9 juta. Kenapa? Karena 10 tahun 10 juta dibagi 10 tahun. Nah, setiap tahun dia mengalami penyusutan sebanyak 1 juta. Itu 1 tahun ke depan. Kemudian 2 tahun ke depan nilainya sudah tidak lagi 9 juta, melainkan berapa? Dikurangi 2 tahun ya, berarti jadi 8 juta. Jadi ketika sudah 10 tahun itu diasumsikan nilai motor itu, nilai ekonomis motor itu sudah 0, sudah zero. Nah, jadi barang itu memiliki nilai yang namanya nilai ekonomis, meskipun motor tadi ya 10 tahun itu masih ada gitu bentuknya, tapi dia dalam akuntansi itu dikatakan dia zero gitu, nilai ekonomisnya itu sudah tidak ada. Ketika dia ada ya itu sudah tidak di ini nilai ekonomisnya sudah dihitung zero gitu, karena ya tadi nilai ekonomisnya sudah habis. Kalau 10 tahun berarti 10 tahun, seperti itu. Nah, maksud dari penyusutan ini ya seperti itu, yaitu nilai depresiasi dari suatu barang. Seperti itu. Kira-kira paham nggak maksud dari, kalau di sini karena ini kita menghitung pendapatan nasional itu sangat global ya. Kalau mengenai penyusutan apa gitu yang ada di dalamnya kan banyak gitu nih. Saya tadi kasih contoh mengenai contohnya misalnya adalah motor memiliki nilai ekonomi 10 tahun. Kemudian kalau setiap tahun dia ada depresiasinya atau penyusutan. Setiap tahun misalnya kita beli 10 juta. Jadi tahun depan kalau misalnya kita menghitung di ekonomi sudah tidak lagi 10 juta melainkan 9 juta. 2 tahun lagi sudah tidak lagi 9 juta melainkan 8 juta. Kalau sudah 10 tahun berarti dia nilainya sudah zero atau 0. Gimana, paham nggak di sini? Kira-kira mengenai penyusutan. Halo. Jadi bukan mengenai produk seperti harga jual yang anjlok, apa ya tadi, biaya pengeruangan Miss. Oke, paham ya? Ini maksudnya Mas Vicky gimana nih pertanyaannya? Kalau dihitung lebih misalnya 12 tahun. Gimana nih maksudnya? Menghitung lebih gimana maksudnya? Nilai ekonomis. Jadi itu tadi tergantung ya, semua barang itu nilai ekonomisnya beda. Jadi tadi saya memberi contohnya itu adalah 10 tahun, berbeda lagi kalau 12 tahun. Jadi tergantung penetapan nilai ekonomisnya berapa ya. Kalau tadi saya kan contohnya misalnya 10 tahun, bisa saja misalnya televisi atau apa gitu, misalnya
5 tahun misalnya. Nah itu tadi, itu hanya contoh, kalau misalnya saya memberi contoh 10 tahun ya, gitu. Oke. Jadi semakin lama, berarti ya benar kata Mbak Nasya, bukan semakin murah, berarti semakin sedikit per tahunnya pengeluaran penyusutannya. Nah, oke, kita lanjut ya ke yang poin selanjutnya, itu hubungan antara produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan pendapatan nasional. Nah, pada tabel penggunaan produk domestik bruto, perhitungan produk domestik bruto atau PDB diikuti pula dengan perhitungan produk nasional bruto atau PNB, dan pendapatan nasional yaitu national income. Nah, angka-angka PNB dan pendapatan nasional dalam tabel produk domestik bruto tampak dalam berikut ini ya. Nah, di sini tabel 5.3 menjelaskan tentang produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran, kemudian produk nasional bruto dan pendapatan nasional tahun 1900 atas dasar Nah, ini Mas Vicky tanya lagi nih, kalau sudah melebihi bagaimana, Miss? Kalau sudah melebihi bagaimana ya, ya itu barang itu ada, tapi sudah tidak, nilainya sudah tidak dihitung. Kalau dalam laporan ekonomi itu dia nilainya sudah zero kalau sudah over 12 tahun. Kalau misalnya tadi nilai ekonomisnya 12 tahun. Ini sinyal saya jelek banget ini, muser-muser terus, ini suara saya kedengeran gak ya? Nah, ini contoh ya, yang masalah penjelasan mengenai penyusutan ini, dan ini yang poin 3 ini. Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap ya dimasukkan untuk digunakan dalam proses produksi. Maka dari waktu ke waktu nilai modal tetap tersebut akan turun. Penurunan nilai modal tersebut dinamakan penyusutan. Contohnya adalah misalnya mesin. Nah, mesin itu kan dia memiliki yang namanya nilai ekonomis juga, sama seperti motor tadi ya. Itu modal tetap tadi ya. Salah satu contoh modal tetap adalah contohnya mesin. Dia memiliki yang namanya nilai ekonomis. Nah, contohnya di sini dikatakan bahwa tadi pengeluaran untuk pembentukan modal tetap dimaksudkan untuk digunakan dalam proses produksi. Jadi pembentukan modal tetap itu dimaksudkan untuk digunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah mesin. Maka dari waktu ke waktu nilai modal tetap itu, mesin tadi tersebut akan turun. Jadi dari waktu ke waktu, dari tahun semakin hari, nilai mesin itu akan turun, yaitu nilai ekonomisnya itu semakin berkurang. Nah, penurunan nilai modal tersebutlah dinamakan penyusutan atau depresiasi. Jadi di sini sudah ada judgement atau pembenaran dari penjelasan saya tadi. Jadi penyusutan yang dimaksud adalah seperti itu tadi, yaitu depresiasi, penurunan nilai ekonomis, bukan mengenai bukan mengenai apa ya tadi yang contoh misalnya yang pertama biaya pengurangan atau harga jual yang anjlok, seperti itu bukan, yaitu mengenai tadi penyusutan atau depresiasi atau kurangnya nilai ekonomis dari suatu barang modal tetap, seperti itu. Baru tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya, baru tahu sekarang ya berarti ya. Kalau kita belum pernah belajar akuntansi, memang
belum tahu. Saya juga taunya kalau penyusutan seperti itu juga karena sudah belajar akuntansi. Kalau dulu saya SMA-nya IPA, tapi dulu sekolah lanjutnya saya akuntansi. Dulu pas pertama kali pun saya nggak tahu, oh penyusutan ternyata seperti itu, oh semua barang ternyata memiliki nilai ekonomis ya. Taunya setelah kuliah akuntansi. Dulu waktu IPA nggak belajar kayak gitu pun saya mengasumsikan seperti Mbak tadi, oh mungkin penyusutan maksudnya adalah penurunan penjualan atau apa kayak gitu kan. Nah ternyata tuh penjelasannya seperti itu. Jadi semua barang itu memiliki nilai ekonomis, dan semakin tahun dia nilai ekonomisnya akan berkurang karena barang itu memiliki yang namanya nilai depresiasi tadi setiap tahunnya. Oke, jelas ya. Kemudian kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, kemudian konsumsi dan investasi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai konsumsi dan investasi. Kemudian di sini investasi itu erat kaitannya dengan tabungan. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tiga hal ini? Tabungan, konsumsi, kemudian investasi. Nah, untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan nasional suatu negara, jadi negara itu banyak melakukan atau harus melakukan yang namanya policy, special policy ya, particular policy atau kebijakan. Untuk apa? Untuk peningkatan pendapatan nasional. Yang perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen pendapatan nasional. Nah, berikut akan dibahas aliran penggunaan pendapatan oleh rumah tangga suatu negara ya dalam perekonomian tertutup sederhana. Kemarin kita sudah belajar lah mengenai perekonomian tertutup sederhana. Ada yang masih ingat nggak? Perekonomian tertutup sederhana itu kayak gimana? Ada yang perekonomian tertutup sederhana, kemudian ada yang perekonomian terbuka kemarin. Apa kemarin? Ada yang ingat pengertiannya? Perekonomian tertutup sederhana itu yang seperti apa? Halo? Lupa Miss. Jadi ada yang namanya perekonomian terbuka dan tertutup. Nah, kalau tertutup itu berarti dia tidak apa? Tidak mengenal hubungan dengan luar negeri. Dia tidak open. Namanya juga tertutup ya, dia close. Tertutup. Dia tidak ada hubungannya dengan perekonomian luar negeri. Aktivitasnya dia tidak berhubungan dengan luar negeri. Jadi dia tidak ada ekspor dan juga tidak ada impor gitu. Nah, berbeda dengan perekonomian terbuka, yaitu ada hubungannya dengan luar negeri. Open, dia open. Ya, ada hubungannya dengan luar negeri. Jadi pengertian dari perekonomian tertutup sederhana tadi, perekonomian yang tadi tidak ada hubungannya dengan luar negeri gitu ya. Nah, perekonomian suatu negara dikatakan tertutup bila tidak mengenal hubungan dengan luar negeri, sehingga tidak terdapat transaksi ekspor dan impor. Sedangkan perekonomian suatu negara dikatakan sederhana bila tidak mengenal transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Jadi kalau tertutup itu tadi berarti tidak ada hubungannya di luar negeri, dan kalau sederhana itu tidak ada atau tidak mengenal transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Jadi perekonomian suatu negara dikatakan tertutup bila tidak mengenal hubungan luar negeri. Kalau dikatakan sederhana, dia tidak mengenal transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Ya, dan yang akan kita bahas di sini adalah aliran penggunaan pendapatan oleh rumah tangga suatu negara dalam perekonomian tertutup sederhana.
Ya, rumah tangga yang tertutup sederhana artinya adalah tidak ada hubungan luar negeri dan juga tidak sampai ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, gampang dalam perekonomian tertutup sederhana yang dilakukan oleh rumah tangga tadi ya, pendapatan nasional yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk hal berikut. Yang pertama adalah buat apa kalau rumah tangga? Simple ya, yang pertama adalah memberi barang dan jasa untuk konsumsi ya, disebut dengan pengeluaran atau konsumsi. Atau C lambangnya, atau consumption. Kemudian yang kedua adalah untuk menabung, yang disebut dengan saving atau menabung. Nah, sistematisnya adalah Y, pendapatan nasional itu C plus S. Jadi pendapatan nasional oleh rumah tangga yang mana dia notabene adalah perekonomian tertutup dan sederhana karena tidak ada hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah, maka rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Y pendapatan nasional sama dengan konsumsi atau C plus saving atau tabungan. Gampang ya rumusnya ya. Kita belajar deh sampai sini dulu aja lah, sampai Y sama dengan C plus S ini dulu aja, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan oleh rumah tangga aja. Selanjutnya kita lanjut besok ya. Halo, jangan-jangan pada tidur nih. Oke, lanjut besok ya. Lanjut besok, kemudian Senin lanjut. Langsung saya kasih soal UTS. Dan nanti dikumpulkan di tanggal 23. Oke, Ma? Nah, ini Mbak Nasya tanya, nanti jawabnya minggu depan ya. Minggu depan, besok ya. Besok kita ketemu lagi. Sekarang masih ada 2 menit. Saya akhiri saja ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas kesediaannya hadir di kelas ekonomi malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat ya. Sukses selalu. Dan sampai bertemu. Semoga kalau ada kesempatan kita ketemu ya. Terima kasih dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya dulu ini ya pernah dari kecil bapak saya bilang sama saya, sebelum tidur dan mau berangkat sekolah, saya selalu membaca basmalah selama 21 kali. Itu katanya, kata bapak saya ngaji dari kiainya itu, saya nggak tahu ayatnya mana, saya belum tanya ya. Katanya otaknya encer katanya kalau misalnya sebelum tidur baca basmalah 21 kali dan sebelum belajar. Kalau berangkat sekolah berarti sebelum berangkat sekolah kita baca basmalah 21 kali. Nggak tahu saya sugesti atau apa, jadi saya dari kecil itu seperti itu terus ya. Mungkin basmalah Mbak, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sugesti atau gimana ya, mungkin bisa diaplikasikan. Menyebut nama Allah 21 kali ketika sebelum belajar dan sebelum tidur. Nah, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.